Hello guys. So, hari ini aku sebenarnya lagi seneng banget nih. Karena senengnya kenapa? Ntar gue pindah biar terang. Hari ini aku lagi seneng banget karena hari ini aku baru aja ngebeli handphone asik. Tapi duitnya itu hasil dari aku nabung gitu kan. Hasil dari aku nabung, nggak minta dari orang tua, tapi dia masih minta dari orang tua sih guys. Jadi sebenarnya konten ini sekarang aku gabut sih, jadi kayak pengen ya mendokumentasikan selama masa aku kuliah asik. So hari ini jam 15.51 aku mau pergi ke rumah kawan aku karena maskerku udah habis dan aku baru selesai nugas, jadi mau pergi dulu, mau ngambil masker sekalian jalan-jalan. Ikutin terus guys. Jadi aku pengen cerita nih, kayaknya aku baru kepikir kayak bikin konten yang mungkin bermanfaat buat mahasiswa baru yang pengen kuliah di UPH dan tidak memiliki keluarga dan bingung kayak, nanti kalau di UPH tinggal di mana ya? Apalagi kayak aku kebetulan dari luar pulau, dari Sumatera. Jadi aku pengen sedikit sharing kepada ke kalian semua. Sebenarnya di UPH itu ada namanya fasilitas dom asrama, dan kalau buat kalian yang beasiswa otomatis tuh domnya gratis ya, dan itu udah difasilitasi oleh UPH bagi kalian yang beasiswa, dan itu ya which is pasti berbeda dengan yang berbayar. Kalau yang asrama setauku itu beramai sih, kalau satu kamar kayak lebih dari 6 orang kalau nggak salah. Dan kalau ini yang berbayar itu satu kamar 2 orang dan satu kamar mandi untuk 2 kamar. Jadi satu kamar mandi untuk 4 orang dan satu kamar isinya 2 orang. Cukup gede sih ruangannya, ya cukup lah buat kalian sendiri ya. Apa sih isinya? Laki-laki paling sepatu gitu kan, sepatu, sendal, kayak koleksi ya paling apa sih ya gitulah standar. Nah, terus dan yang pertama kalau kalian dom di tahun pertama itu menurutku untung. Kenapa? Karena kalian nggak perlu keluar biaya untuk transportasi. Terus kalau makan itu dekat dengan mall, Super Mall Karawaci namanya, dan itu kayak kalian ya nggak perlu uang transportasi juga. Dan misalnya kalau kalian dari luar pulau selama setahun itu di UPH ada namanya gereja, dan gerejanya itu ada GBI Glow dan satu lagi apa ya, aku lupa. Jadi dalam UPH udah ada gereja, so kalian kalau misalnya hari Minggu mau beribadah bagi umat Kristen, kalian nggak perlu lagi buat transportasi ya. Hitung-hitung kalau kalian misalnya mau hanya ke GBI Glow itu udah dari UPH-nya. Tapi kalau kalian pengen ke gereja yang lain kayak Christ Cathedral atau GPCC atau NDC, itu ya otomatis kalian pasti keluar biaya lagi, soalnya jauh dari UPH. Dan salah satu keuntungannya lagi kalau kalian dom di UPH itu makannya gampang tapi mahal. Kayak satu kali makan itu kalian ya which is keluar duit 25 sampai 35 lah sekali makan. Itu range harga yang biasanya aku kalau dulu asrama
ya segitu makannya. Ya kadang-kadang lebih sih, bisa kayak sekali makan itu ya 40 50 gitu. 2 kali makan, 3 kali makan ya 150 lah ya, bikin kotor ya. Dan di asramanya itu juga kalian nanti udah bisa ini lapangan futsal dekat di belakang. Terus lapangan sepak bola ada. Terus kalian mau main apa? Mau main bola besar ada. Terus kalian mau main bulu tangkis ada lapangannya. Terus kalau kalian mau berenang juga ada. Udah lengkap lah pokoknya. Kalau kalian selama di mau nge-gym ada. Aku pernah sering nge-gym dulu selama di dom asrama UPH. Dan lapangan basket ada. Itu pasti ada sih lapangan basket. Soalnya UPH terkenal Eagles-nya kan. Nah, itu ada. Dan ya itu kalian bakalan untung sih dan meminimalkan pengeluaran. Soalnya kalau di URES dekat UPH juga itu kayak ya hanya 2 menit dari UPH jalan kaki. Itu mahal per bulannya, kayak ada yang satu kamar tuh bayarnya 3,5-4 juta, belum ntar kalian bayar uang maintenance-nya, uang air, uang listrik. Dan itu menurutku buat kalian anak rantau yang menurutku keadaannya yang standar menengah gitu ya, dom salah satu solusinya lah buat kalian. Kenapa? Karena situ juga kalian nggak bakal bisa, orang tua kalian nggak perlu repot-repot lagi, karena situ nanti ada namanya kayak apa ya, RA tuh kepanjangannya aduh gue lupa. Jadi itu kayak wali kalian nanti selama kalian ngedrom di situ, dan dia ya orang yang bertanggung jawab, dan orang tua kalian bisa nelpon dia kalau misalnya mau nanya gimana keadaan kalian gitu. Dan di dom juga ada jam malamnya, jadi buat orang-orang tua kalian nggak perlu khawatir lagi dengan kalian kalau mau kalian keluar malam gini-gini, nggak bisa, karena kalau asrama itu cukup ketat di UPH. Itu sih saranku buat kalian yang baru pertama kali datang ke Jawa dan ngerantau gitu sendiri, which is itu kayak aku sih. Aku dulu ke UPH ya sendiri, nggak diantar orang tua, jadi orang tua hanya ngasih duit dan ngomong bahwa Lukas nanti tinggal di asrama UPH ya selama setahunnya. Oke. Dan itu, tapi pengalamanku selama di asrama cukup baik sih, mungkin karena teman sekamarnya yang cukup pengertian dan cukup toleransi. Teman sekamarku kebetulan waktu itu anak manajemen bisnis, dia orangnya ya cukup pengertian dan cukup toleransi. Terus aku punya pengalaman sih yang kurang baik di asrama, tapi ini bukan berarti kayak kesalahan tapi kesalahan UPH sih, bukan kesalahan UPH seutuhnya, tapi karena kayak akunya juga kurang berhikmat dalam mengambil tindakan. Jadi waktu itu aku pernah dom di UPH selama setahun. Terus pas tahun baru aku pulang, dan aku tahun baru pulang selama sebulan, pulangnya baru Januari ke Tangerang lagi. Jadi aku pulang ke Pekanbaru bulan 12 awal. Terus bulan 1 aku baru pulang ke Tangerang lagi, balik ke asrama. Dan di situ waktu itu aku tinggalin satu kamera DSLR Nikon seri lupa, sama ada lensa tele merek lupa juga. Jadi waktu itu aku letak itu kamera sama lensanya di kamar, semualah include dengan memori, dengan lensa bawaan sama lensa tambahan, terus dengan tasnya, dengan chargerannya. Jadi waktu itu pas bulan Januari aku balik, itu lemari aku dibobol sama orang, dan aku nggak tahu siapa sampai sekarang orangnya. Tapi itu kayak apa ya, kayak peringatan sih buat kalian-kalian yang bakalan asrama di UPH. Jangan pernah ninggalin barang berharga kalian di kamar kalian. Misalnya kalian pergi dalam jangka waktu yang panjang, kayak 2 minggu, 3 minggu, atau sebulan, atau lebih dari sebulan, sarannya dibawa aja mendingan. Karena bukan nggak aman, tapi terkadang ada teman kita yang usil, atau ada orang maintenance yang kurang bertanggung jawab, dan itu ya menurut kita itu nggak bisa salahan UPH
sekutunya sih, soalnya mereka juga bilang bahwa kalau misalnya meninggalkan kamar dalam jangka waktu yang panjang, tolong jangan meninggalkan barang-barang berharga, katanya gitu. Tapi kemarin karena koperku udah penuh dan barang bawaanku sudah sangat banyak, jadi aku tinggalin kamera gitu. So, sekian dulu ya teman-teman videoku hari ini. Bye bye. God bless you all.